Hari ini, Waskita Karya itu lagi buka lowongan pekerjaan untuk... Hai, ketemu lagi sama saya di channel YouTube ini. Seperti di judul yang udah saya tulis, saya akan share ke kalian tentang kesempatan bekerja di BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, tepatnya di PT Waskita Karya. Waskita Karya, kira-kira kalian udah tahu belum? Oke, jadi mungkin aja beberapa kalian nggak begitu familiar dengan Waskita Karya. Jadi BUMN tuh punya banyak sekali bisnis di Indonesia. Di luar negeri juga ada. Nah, di Indonesia salah satu bisnisnya adalah di bisnis di bidang konstruksi. Dan pemainnya itu cukup banyak, ada Wika, ada Waskita Karya, ada Hutama Karya, macam-macam yang ada karya-karyanya lah. Nah, kali ini saya akan bahas tentang Waskita Karya, salah satu BUMN yang bergerak di bidang konstruksi. Jadi ini sekedar informasi buat kalian, biar kalian nggak, oh ternyata ada nih BUMN yang bergerak di konstruksi. Terus kerjanya ngapain aja nih bang di Waskita Karya? Nah, Waskita Karya tuh punya banyak proyek. Nah, proyeknya paling banyak, setahu saya itu ada proyek jalan tol, pembangunan gedung. Jadi mungkin kalau kalian ke kota-kota besar, kayak di Jakarta, mungkin kayak di Bandung, atau mungkin di Bogor, atau di Surabaya, kalian sering lihat plakat W, itu artinya Waskita Karya. Biasanya ada tulisan kecil juga, Waskita Karya, di beberapa bangunan yang cukup gede. Terus ada juga di jalan tol juga. Jadi emang skop bisnisnya seperti itu. Nah, kalau kamu pengen tahu lebih detail bisnisnya apa aja, tentunya kamu bisa lihat di websitenya Waskita Karya. Di situ pasti ada bisnisnya apa aja sih yang sedang dikerjakan gitu. Jadi buat kamu yang lagi nyari kerja, yang lagi nyari info pekerjaan, kalian juga wajib yang namanya mengunjungi website resmi dari perusahaan yang akan kalian cari tahu atau kalian lamar. Karena segala sesuatu itu udah ditulis di website mereka. Jadi biar kalian juga semakin terbuka luas nih wawasannya. Nah, hari ini Waskita Karya itu lagi buka lowongan pekerjaan untuk D3, D4, S1, dan S2. Cukup banyak ya. Jadi ini memang untuk fresh graduate dan ya seingat saya ini adalah opening yang cukup besar di masa pasca pandemi. Jadi buat kamu yang saat ini lagi nyari kerja, nggak ada salahnya untuk melihat lowongan ini. Oke, saya akan coba bahas bareng-bareng sama kalian. Kalian bisa lihat screen di sebelah kanan saya. Nah, udah kelihatan kan? Jadi sebelah kanan saya inilah screen dari handphone saya. Jadi saya mungkin akan agak nunduk-nunduk gini ya, karena handphonenya di sini. Nah, ini ada posternya. Posternya tuh cukup bagus nih. Jadi seperti udah saya sampaikan, ini adalah lowongan BUMN. Dan perusahaannya adalah Waskita Karya. Simbolnya biasanya hurufnya W. Terus, program apa aja sih yang saat ini dibuka untuk kalian semua? Ada dua namanya. Yang pertama manajemen trainee, yang berikutnya ada vocational recruitment. Jadi kalau manajemen trainee ini untuk urusan S1 dan S2, sedangkan untuk vocational recruitment itu untuk D3 dan D4 atau sekolah vokasi. Jadi hampir menyeluruh ya, dari D3 sampai S2. Tapi untuk urusan SMA ini nggak ada. Jadi khusus D3 ke atas. Nah, periode pendaftarannya kapan? Itu mulai tanggal 8 sampai 16. Masih cukup lama, masih ada 8 hari ya kalau dari sekarang. Jadi kalian bisa ngelamar lah ya. Nah, terus daftarnya di mana? Di poster ini juga udah ditulis secara detail daftarnya di mana. Nah, kalian cukup mengunjungi website ini, nanti kalian ikutin prosedurnya apa aja yang harus dilakuin. Ingat ya, kalau kita ikut suatu rekrutmen, entah itu di perusahaan BUMN ataupun perusahaan swasta, satu hal yang harus kalian tanamkan itu bahwa semua rekrutmen itu tidak ada yang dipungut biaya. Jadi kalau nanti kalian ikut satu rekrutmen ternyata disuruh bayar tiket, disuruh bayar reservasi hotel, itu pasti penipuan. Hanya untuk ngingetin. Oke, kita lanjut ke lowongan ini. Jadi kan ada dua nih, manajemen trainee sama vocational trainee. Oh, vocational recruitment, sorry. Nah, untuk syaratnya apa aja nih bang? Kira-kira saya masuk nggak sih? Kebetulan saya pengen daftar nih ya. Siapa tahu ada yang gitu kan. Kita lihat untuk persyaratannya. Jadi kalau persyaratannya itu memang dibagi dua juga. Jadi persyaratan untuk manajemen trainee sama vocational recruitment emang dipisah. Nah, kalian bisa lihat kan? Kita coba bahas cepet aja untuk detailnya. Mungkin kalian bisa baca sendiri ya. Yang pertama, untuk manajemen trainee untuk S1 S2 ini ada persyaratan yang cukup signifikan dan ini juga akan menggugurkan banyak kandidat ya, karena
Dia minta dari universitas terkemuka dengan akreditasi minimal A. Akreditasi universitas A. Jadi buat kamu yang saat ini akreditasi universitasnya A, kamu punya kesempatan buat mendaftar di sini. Tapi kalau B, sepertinya mohon maaf kalian nggak bisa. Jadi kalau B di bawah requirement-nya, saya pikir daftar mungkin bisa, tapi kemungkinan untuk dipanggil, dan kalau sampai pun kepanggil pasti akan ada masalah depannya karena syaratnya minimal A. Oh iya, satu lagi yang perlu kalian ingat. Ini adalah akreditasi universitas, bukan akreditasi jurusan. Karena ada banyak case masih bingung nih akreditasi mana yang bakal dipakai. Universitas A belum tentu jurusan A. Begitu juga sebaliknya. Jurusan B belum tentu universitas B. Jadi pastikan kalian udah ngecek akreditasi universitas kalian A atau B. Nah, kalian bisa cek di website juga. Pasti banyak informasinya. Oke, berikutnya IPK. PTN 3, kalau PTS 3,25. Ya, ini umum lah. Standar, rata-rata perusahaan juga seperti ini. Terus untuk umur S1 25 tahun dan S2 28 tahun. Jadi buat kamu, kira-kira umur berapa nih? S1 umur 24, berarti kamu sisa 1 tahun untuk mencari pekerjaan program-program manajemen trainee seperti ini. Kalau kamu udah lewat, kamu nggak bisa daftar. Kalau S2 lebih panjang, ada 28 tahun, karena kalian akan menempuh pendidikan lebih lama ya. Nah, untuk jurusannya di sini ada ketentuan diutamakan berasal dari fakultas atau jurusan teknik sipil, teknik geologi, teknik elektro, teknik arsitektur, manajemen, SDM, psikologi, akuntansi, dan hukum. Jadi untuk detailnya mungkin nanti pas di websitenya kalian bisa baca. Tapi diutamakan yang ini. Terus yang kelima, general. Keenam, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah operasional waskita. Jadi proyek perusahaan konstruksi itu nggak hanya di satu tempat. Begitu di tempat ini udah selesai, kamu akan pindah ke tempat lain. Contoh nih, kamu sebagai seorang supervisor mungkin di proyek waskita di jalan tol di Jakarta. Begitu proyeknya udah selesai, ternyata waskita menang tender lagi nih, ada proyek jalan tol di Kalimantan. Ya udah, kalau kamu ditugasin ke Kalimantan untuk menjadi supervisor di Kalimantan, kamu harus bersedia. Seperti itu gambarannya. Nah, untuk yang kandidat D3 dan D4, akreditasi universitas harus sama-sama A. Universitas ya, bukan jurusan. Perlu kalian cek lagi. IPK minimal 3, usia maksimal 25 tahun, dan untuk jurusannya diutamakan geodesi, teknik elektro, dan pajak. Oh, D3 cuma dikit ya, cuma geodesi, teknik elektro, dan pajak. Jadi yang lain kemungkinan nggak ada. Tapi nggak tahu nih kenapa di sini kata-katanya diutamakan. Harusnya udah nggak usah kasih diutamakan ya. Nah, saran saya cek aja di website paling bawah ini untuk resminya detailnya jurusan apa aja sih yang dibuka gitu. Berikutnya, bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi. Yang keenam sama, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah operasional waskita. Oke, untuk kalian yang tertarik pengen daftar, bisa kunjungi link yang di bawah ini ya. Jangan salah linknya, karena kalau salah nanti kalian akan masuk ke web yang lain, dan tentunya lamaran kalian nggak akan masuk ke waskita. Jadi gampang kan ngelamarnya, cukup masukin alamat ini, kalian masukin ke browser kalian, terus kalian isi nih data diri kalian, CV kalian, terus ngikutin semua tahapan seleksi. Secara overall, perusahaan waskita adalah perusahaan yang cukup bagus di bidang konstruksi. Dan kalau ngomongin tentang benefit, saya rasa waskita tuh perusahaan yang besar, jadi untuk benefit jangan khawatir. Yang penting kalian fokus untuk daftar, tes, diterima. Nah, selebihnya nanti kalian tinggal jalanin sendiri dan kalian bisa merasakan sendiri. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan biar kalian bisa langsung lamar kerjaan ini. Kalau kamu punya pertanyaan atau kritik saran, kamu bisa tulis di kolom komentar, atau mungkin kamu bisa hubungin saya lewat Instagram. Untuk alamatnya sudah saya tulis di bawah. Terima kasih sudah terus mengunjungin channel ini dan nonton videonya sampai akhir. Dan see you next time.